Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur seluas langit dan bumi hanya kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan kesempatan. Shalawat serta salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jiwa-jiwa yang mengharap sebaik-baik perjumpaan. Halo ayah bunda, apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat walafiat, penuh rasa syukur di hati-hati kita semuanya. Kali ini dengan saya Dwi Puji Lestari, saya akan menyampaikan bercerita tentang bersabar membersamai anak belajar. Ayah bunda, kondisi saat ini dengan mewabahnya COVID-19 mengharuskan anak-anak kita untuk belajar di rumah. Nah, momen ini kadang membuat gesekan-gesekan begitu ya antara anak dengan orang tuanya. Karena seperti kita tahu, kondisi di rumah tentu tidak sama dengan kondisi di sekolah di mana atmosfernya adalah belajar. Maka izinkan saya memberikan beberapa tips bagaimana supaya ayah dan bunda bisa bersabar selama membersamai anak belajar. Yang pertama, hadirkan ikhlas dalam diri kita. Terima kondisi saat ini sebagai karunia. Gali hikmah sebanyak mungkin. Mungkin dengan anak belajar di rumah, menjadikan kita sekeluarga lebih sering bersama, 24 jam bersama. Nah, dengan semakin banyak kita menemukan hikmah, dengan bersyukur, maka sudut pandang kita menjadi positif dan menerima kondisi setiap harinya juga dengan rasa yang positif. Jika sudah positif seperti ini, ayah bunda, biasanya jadi tidak gampang sensi nih. Misalnya ada anak berulah yang tidak sesuai dengan yang kita mau, respon kita itu tidak langsung reaktif. Kemudian yang kedua, tentukan target Anda. Nah, dalam anak belajar ini, apakah target dari ayah bunda? Apakah targetnya adalah nilai anak yang tinggi? Atau targetnya adalah tugas dari sekolah bisa setor tepat waktu? Atau targetnya anak bahagia selama belajar? Tentukan target ayah bunda ya, supaya mudah mengindra bagaimana caranya supaya tercapai targetnya ini. Kemudian yang ketiga, terima kondisi anak. Seperti halnya kita orang dewasa, anak-anak juga bisa bosan. Anak-anak juga mereka punya mood yang naik dan turun. Bagaimanapun mereka bukanlah robot. Mereka punya perasaan yang jika kita pahami dan kita terima kondisinya, maka hati kita akan lebih bisa berkompromi dengan bagaimana kondisi emosional dari anak kita. Yang keempat, buatlah kesepakatan dengan anak. Untuk anak-anak yang sudah usia bisa diajak komunikasi, sudah bisa diajak untuk membahas atau diskusi tentang kesepakatan. Misalnya tentang apa saja tugas dari sekolah, kemudian dia mau mengerjakannya apakah pagi atau siang atau sore atau malam. Kemudian bagaimana kondisinya saat mengerjakan tugas tersebut, apakah sudah sesudah makan atau mungkin setelah bangun tidur, dan sebagainya. Ajak anak diskusi dan biarkan dia membuat keputusannya sendiri dan hargai. Dengan dia memilih sendiri keputusannya itu, artinya dia merasa dilibatkan dan berikan kepercayaan kepada anak untuk menjalankan kesepakatan tersebut. Ayah bunda tinggal mengingatkan jika tiba waktunya
untuk dia mengerjakan tugas sesuai dengan kesepakatan yang sudah anak pilih sendiri. Yang berikutnya yaitu ayah dan bunda fokus. Setelah menentukan mau prime time jam berapa antara ayah, bunda, dan anak, maka sebaiknya orang tua fokus. Tidak disambi nyalakan kompor misalnya, tidak disambi menyalakan televisi, atau intip-intip HP, seperti itu. Fokuslah ayah bunda, karena jika perhatian dari ayah bunda terpecah, itu membuat gampang emosi. Kemudian, yang terakhir, saat malam hari, itu adalah waktu atau momen terbaik untuk recalling. Ngobrol dari hati ke hati dengan anak tentang kegiatan seharian ini. Apakah anak sudah menjalankan kesepakatan yang dia pilih sendiri? Evaluasi di bagian mana yang perlu diperbaiki, dan yang paling penting adalah apresiasi usaha anak seharian ini. Dengan diberi apresiasi ayah bunda, anak menjadi percaya diri dan keesokan harinya dia semakin yakin bahwa dia sesungguhnya mampu melakukan semuanya sendiri tanpa harus diteriak-teriaki dulu oleh ayah bundanya. Begitu ayah bunda tips singkat dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat dan jadikan kondisi saat ini sebagai momen terbaik yang tidak akan pernah terulang lagi. Karena anak-anak itu tumbuh sangat cepat ya. Maka nikmati waktu terbaik saat ini dengan sebaik-baik menjalani peran sebagai orang tua. Mohon maaf atas salah dan hilaf. Saya Dwi Puji Lestari berterima kasih atas perhatian ayah dan bunda mau menyimak sharing saya saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.